Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Sri Wahyuni dan rekan saya Aziza Wafik Sapar. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan beberapa poin-poin penting dari materi kebijakan kependudukan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, langsung saja untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Aziza Wafik Sapar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aziza Wafik Sapar akan menjelaskan materi pertama, yaitu kebijakan pengelolaan kehidupan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan dalam pengelolaan penduduk bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan penyebaran penduduk dengan perkembangan pembangunan sosial ekonomi sehingga tingkat hidup layak dapat diberikan pada seluruh penduduk. 2. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup lainnya, termasuk kita di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup atau kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan pembinaan dan perlindungan alam, serta pembinaan tata ruang dan wilayah. Adapun upaya pemeliharaan, pengamanan, perlindungan, dan pengawetan sumber daya alam, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, dilakukan antara lain melalui yaitu yang pertama pembinaan hutan lindung dan suaka alam. Kedua, pembangunan hutan wisata taman hutan raya dan taman nasional. Ketiga, rehabilitasi flora dan fauna. Keempat, pemantauan dampak lingkungan, pembinaan cinta alam, dan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Aziza Wafik Sapar, yaitu pembangunan berkelanjutan. Adapun definisi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga mengandung arti sebagai pembangunan yang sudah tercapainya dari generasi ke generasi. Dapat juga dilihat dari definisi lainnya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Selanjutnya yaitu dampak-dampak pembangunan berkelanjutan. Dampak pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya dapat dilihat melalui indikator ekonomi, indikator kualitas hidup, dan indikator gabungan. Adapun salah satu contoh dari dampak positif pembangunan berkelanjutan yaitu menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan berkelanjutan dapat ditandai dengan kerusakan lahan seperti pengundulan hutan, penggersangan lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Adapun salah satu contoh dari dampak negatif pembangunan berkelanjutan yaitu pencemaran udara oleh mobil yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Baiklah, itulah beberapa poin-poin penting dari materi kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang sempat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan selama presentasi dan kesalahan pada pengucapan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.